Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lil abidil ghururi wal faqih fil umuri wa hamaqatil hukuri wa salatul hadirin yang berbahagia, hingga kepada mau'izatul hasanah yang selanjutnya disampaikan oleh guru kita Fadilatul Syekh Al-Muhtaram Bapak Dr. Tasbih Muhammad Mufi Zawabi. Kepada tuan guru kami sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, para habaib, para kiai, para ulama, para asatidzah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, segenap para orang tua dan tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Habib al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Munahab Mukhtar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, guru kita Bapak Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, serta para asatidzah lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Teriring doa untuk guru-guru kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda bukti kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita bisa menjaga dan memelihara peninggalan dan warisan daripada baginda Nabi Muhammad. Rasulullah bukan hanya sekedar meninggalkan daripada Al-Quran dan Sunnah, tapi ada satu warisan dari baginda Nabi yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara dan perlu kita ikuti, yaitu adalah para ulama. Karena Nabi mengatakan, aqribul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallah wa rasulah. Kata Nabi Muhammad, akrimul ulama, muliakanlah oleh kamu ulama, hormatilah oleh kamu ulama. Fa innahum warasatul anbiya, karena sesungguhnya ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Faman akramahum, maka barang siapa yang memuliakan ulama, maka sesungguhnya mereka telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, hari ini banyak para guru-guru kita, para ulama-ulama kita bahkan hadir di tengah kita, bukan hanya sekadar ulama tapi juga merupakan juriyahnya Nabi Muhammad. Kalau hari ini kita memperingati peringatan daripada kelahiran Nabi Muhammad, betapa bahagianya kita bahwa keturunan Nabi Muhammad, cucu dan cicitnya Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka semua, para guru-guru kita masuk dalam satu hadis, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan nanti bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, sekarang kita berkumpul, dan insya Allah nanti kita pun berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita jauh dengan ulama. Tadi banyak sudah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Munahab Mukhtar, Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, betapa pentingnya kita harus dekat dengan ulama. Karena demi Allah, kalau bukan dengan ulama, kita tidak akan mungkin kenal siapa Tuhan kita. Betul? Kita tidak akan kenal siapa Rasul kita. Laula rabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena ulama, kita tidak akan mungkin kenal siapa Tuhan kita. Jangan jauh-jauh sama ulama, karena memang 4-15 abad yang lalu Nabi sudah memberikan gambaran, sayati ada ummati zamanun, akan terjadi nanti satu masa pada umatku, kata Nabi Muhammad, yafirun nas minal ulama'i wal fuqaha. Banyak di antara umatku nanti satu masa
mereka akan pergi lari meninggalkan ulama, jauh sama ulama. Kalau mereka sudah jauh sama ulama, tidak lagi mau duduk dekat dengan ulama, fayabtaliyallahu bisalasati baliyah, maka tunggulah, kata Nabi Muhammad, kalau jauh sama ulama, Allah akan turunkan 3 macam ujian, cobaan, bala Allah akan turunkan bagi orang yang jauh dengan ulama. Apa yang Allah akan turunkan balanya itu? Yang pertama, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, Allah akan angkat seluruh keberkahan semua usaha kita. Tidak akan ada keberkahan kalau jauh sama ulama. Nauzubillah min zalik. Dagang kita, usaha kita, kerja kita, semua akan tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena jauh dengan ulama. Yang kedua, bukan hanya tidak ada keberkahan dalam usaha, kalau jauh sama ulama, Allah akan turunkan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang mengkhianati umatnya karena dia jauh sama ulama. Ini Rasulullah sampaikan 4-15 abad yang lalu. Karena jauh sama ulama, tidak pernah mau duduk dengan ulama, tidak pernah mau mendengarkan nasihat ulama, maka Allah akan turunkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini pemimpin yang zalim udah ada apa belum? Halo? Assalamualaikum. Pemimpin yang zalim udah ada belum? Pemimpin yang mengkhianati rakyatnya udah ada belum? Pemimpin yang suka bohong udah ada belum? Siapa? Fir'aun. Itulah gambaran Fir'aun, pemimpin yang zalim, pemimpin yang pendusta, pemimpin yang suka mengkhianati umat. Makanya diabadikan Fir'aun dalam Al-Quran supaya menjadi gambaran, iktibar, pelajaran, contoh buat kita. Kalau jadi pemimpin jangan seperti Fir'aun. Mudah-mudahan ke depan ada pemimpin yang baik buat kita, pemimpin yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, bukan hanya sekedar Allah jauhkan keberkahan daripada usaha-usahanya, bukan hanya sekedar Allah turunkan itu pemimpin-pemimpin yang zalim, tapi yang ketiga yang bahaya, kalau jauh sama ulama, wa yakhruju minad dunya bi khairi iman, Allah akan keluarkan dia dari dunia ini tanpa membawa iman. Ini yang paling bahaya kalau kita jauh sama ulama. Kalau masalah keberkahan usaha itu urusan dunia, betul. Kalau masalah pemimpin itu juga urusan apa? Dunia. Tapi wa yakhruju minad dunya bi ghairi iman, kalau keluar dari dunia tanpa membawa iman, ini yang bahaya. Tempatnya tidak lain adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat sama ulama, bukan hanya di dunia, nanti pun di akhirat kita akan dapat syafaat dari para ulama. Ada 3 nanti yang memberikan syafaat yaumul qiyamah: al-anbiya wal ulama wasyuhada. Inilah nanti yang akan memberikan syafaat kita nanti yaumul qiyamah. Guru-guru kita, ulama-ulama kita nanti akan memberikan syafaat. Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad menuliskan satu hadis, nanti semua orang akan menjalani Shiratal Mustaqim. Semua yang ibadah jalan Shiratal Mustaqim, yang jihad, yang semuanya akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika mereka lewat, semuanya lewat, selamat masuk ke dalam surga, jatuh masuk ke dalam neraka. Tapi ketika para ulama ingin melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ada suara mementingkan para ulama, "Qif hina," berhenti, jangan engkau lewati itu jembatan Shiratal Mustaqim. Ulama tidak diperkenankan untuk lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Belakangan dia, kenapa? "Qif hina," berhenti dulu. Kenapa? Fasfa liman ahbabta, jangan engkau seberangi itu jembatan Shiratal Mustaqim sebelum engkau memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang engkau cintai itu, kepada orang yang engkau kenal, kepada orang-orang yang ikut bersamamu. Ulama nungguin dia, kita lewat akan dipanggil oleh ulama dan ulama memberikan syafaat, insya. Bahkan ada dalam satu kitab Mujma'ul Bahwain
diceritakan di sana. Ada seorang hamba pada saat itu sedang yaumul mizan, pada saat di hari ditimbang amal perbuatannya. Ditimbang ini amal perbuatannya, ternyata seorang hamba ini amal kejelekannya lebih banyak dibandingkan lebih daripada kebaikannya. Amal kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Fayumaru bihim nar, maka diperintahkanlah dia untuk masuk ke dalam neraka. Dibawa oleh malaikatul azab, pengen dibawa ke dalam neraka, tapi Allah panggil dulu. Malaikat Jibril alaihissalam dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril, jangan engkau masukkan dia ke dalam surga, tanya dulu dia. Hal jalasa ala majlisin ali fi dunya, apakah orang itu, tanya Jibril, apakah orang itu pernah duduk atau tidak di majlisnya orang alim, di majlisnya ulama di dunia? Tanya dia, jangan engkau masukkan dulu. Idza jalasa ala majlisil alim adkhilhul jannah, apabila dia pernah duduk di majlisnya ulama, dia pernah hadir di pengajiannya ulama, jangan engkau masukkan dia, tapi masukkan dia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Padahal ditimbang jelek amalnya, lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya, tapi Allah begitu perhatian, jangan engkau masukkan dia. Tanya dulu, salhu ya Jibril, tanya dia dulu Jibril, apakah dia pernah duduk di majlis ulama atau tidak? Dia pernah duduk di pengajiannya ulama atau tidak? Kalau dia pernah duduk, adkhilhul jannah bisafaatihim, masukkan dia ke dalam surganya Allah dengan syafaatnya para ulama. Subhanallah. Dipanggil tuh orang, Bas, sebentar, ente pernah ngaji nggak? Duduk nggak di majlisnya ulama? Dia ingat-ingat, nggak pernah. Dia nggak pernah duduk di majlisnya ulama. Akhirnya fayumaru binar, masukin ke dalam neraka. Dibawa lagi sama malaikatul azab, pengen dimasukin ke mana? Ke neraka. Tapi pada saat mau dimasukin ke neraka, Allah panggil lagi Jibril. Jibril, jangan Jibril, tahan. Tanya, hal ahabba aliman fid dunya, apakah dia pernah mencintai ulama atau tidak di dunia? Tanya sama dia, kalau dia masih mencintai ulama, dia kenal sama ulama, dia pernah menyayangi ulama, adkhilhul jannah bisafaatihim, masukkan dia ke dalam surga karena syafaatnya ulama. Nggak jadi saudara, padahal tuh orang ngaji nggak? Halo? Jadi udah pada lapar kali ya. Dia ngaji atau tidak? Dia nggak ngaji, dia nggak duduk sama ulama, tapi Allah tanya Jibril, jangan engkau masukkan dulu dia ke dalam neraka. Tanya dulu, apakah dia pernah mencintai ulama atau tidak? Dia kenal atau tidak sama ulama? Dia pernah jalan sama ulama tidak? Dipanggil lagi, Mas, ente kenal gak sama dia? Ente pernah sayang gak, cinta gak sama ulama? Dipikirin, enggak. Kagak juga saudara. Ngaji kagak, demen kagak juga. Fayumaru bihin nar. Ini malaikat azab udah gemes banget, pengen dimasukin ke mana? Ke neraka. Ditahan lagi sama Allah. Jangan engkau masukkan, tanya dulu, dia pernah makan bersama ulama atau tidak? Dia pernah berduduk sama ulama atau tidak? Pernah jalan sama ulama atau tidak? Ternyata juga tidak saudara, enggak pernah. Kata malaikat Jibril, habis dari orang, masukkan ke mana? Neraka. Pengen dimasukin ke neraka, tapi sama Allah jangan engkau masukkan dia. Benar dia tidak pernah duduk, benar dia tidak cinta, benar dia tidak makan, tidak pernah jalan. Tanya sama dia, kenapa? Apakah nama dia sama atau tidak dengan namanya ulama? Sampai segitu saudara. Tanya nih orang, apakah namanya dia sama atau tidak dengan namanya ulama? Oh sama, namanya Hasyim Asy'ari, masuk dia ke dalam surga berkat syafaat ulama. Amin. Oh namanya Fahrudin, masuk bersama Ki Fahrudin, masuk bersama Ki Munahar, insya. Ditanya dulu, jangan dimasukin ke dalam neraka. Tanya dulu namanya sama apa kagak. Ditanya lagi,
Namanya sama apa kagak? Kagak. Joni. Tapi karena itu berkat ulama masuklah dia ke dalam surganya. Karena dia pernah mencintai orang yang mencintai ulama. Namanya tidak sama, tapi namanya dia pernah mencintai orang yang pernah cinta sama ulama. Insya Allah. Oleh karena itu, bukti kecintaan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu di antaranya adalah jaga warisan Nabi, jaga peninggalan Nabi, yaitu siapa? Ulama. Siap jaga ulama? Siap jaga ulama? Siap pelihara ulama? Siap ikutin arah-arah ulama? Insya Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup acara ini dengan doa dari tuan guru kita Habib dan Mahbub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi untuk menutup acara ini dengan doa. Hadirin dan hadirat, sudah cukup banyak kita dengar nasihat-nasihat dan hikmah maulid yang disampaikan oleh guru-guru kita. Terakhir disampaikan oleh akhirnya filal Ustaz Lutfi Siwawi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi buah tangan, menjadi bekal kita untuk kita sampaikan kepada keluarga dan saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan majelis kita siang hari ini mendapatkan curahan dan limpahan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di dalamnya Rasul dan Nabi terkasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama solihin, rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disebutkan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumul qiyamah diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dan syafaatul udma baginda Nabi Muhammad SAW ini bisa kita raih kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca umul kitab suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la
Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan telah ditutupnya pembacaan doa oleh Al-Habib Ali Rahman Al-Mursyid, maka tuntas dan selesailah rangkaian peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan atas nama panitia kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan para jamaah untuk tidak meninggalkan tempat. Sekali lagi para jamaah kaum muslimin muslimat untuk tidak meninggalkan, tetap duduk di tempat duduknya masing-masing. Karena insya Allah akan ada distribusian bingkisan yang akan dilaksanakan oleh pada seluruh panitia. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh panitia untuk segera melaksanakan tugas pendistribusian bingkisan, baik anak-anak maupun kaum ibu harap tetap di tempatnya masing-masing. Dan insya Allah nanti akan diiringi oleh tim hadrah. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Rasulullah sallallahu